Oke, saya mulai ya. Saya mulai lebih awal, nanti juga mungkin hanya 1 jam ya, karena saya jam 10 itu juga ada rapat offline dengan wakil rektor, perwakilan fakultas saya untuk pemeringkatan Universitas Airlangga di tahun depan. Jadi saya mulai, semoga nanti jam 10 sudah selesai, karena materi hari ini tidak begitu banyak, hanya rumus-rumus lagi ya. Minggu kemarin juga sudah rumus-rumus, minggu ini juga masih rumus-rumus tentang confidence interval. Oke, saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya hari ini. Gimana kuisnya minggu kemarin? Bisa? Susah? Sulit? Gampang sekali? Lumayan. Bisa Bu, tapi nggak tahu benar apa enggaknya. Oke, jadi saya beri bocoran ya. Yang paling tinggi dapat 86,67, kemudian yang paling rendah dapat 6,67. Jadi hanya betul satu soal. Saya bingung, yang hanya betul satu soal itu memang tidak bisa mengerjakan soalnya atau mungkin ada kendala teknis seperti itu ya, karena tidak mungkin hanya betul satu soal. Soalnya saya lihat soalnya juga tidak begitu sulit ya, seperti big data 5V itu apa saja, kemudian contoh untuk skala rasio dan sebagainya, itu kan sudah kita bahas ya di kelas. Jadi harusnya sih mungkin positive thinking saya terkendala saat pengerjaan, entah itu internet atau laptopnya yang terlalu banyak cache-nya ya, jadi bermasalah ketika mengakses kuisnya gitu. Jadi tidak masalah ya, maksudnya tidak masalah itu, walaupun sebetulnya belum ada ya keputusan apakah nilai kuisnya itu digunakan untuk nilai akhir atau tidak. Jadi belum ada keputusan dari ketua PDB UNER-nya, apakah dimasukkan atau tidak. Jadi kita masih menunggu itu. Tapi karena kemarin itu mungkin kuis perdana juga ya bagi beberapa mahasiswa di sini, jadi sudah tahu modelnya seperti apa kuisnya, dan kira-kira nanti ujian tengah semester atau UTS-nya, kira-kira modelnya begitu juga. Jadi silahkan yang kemarin belum familiar, diingat-ingat lagi kemarin itu seperti apa sih teknis pengerjaannya, sehingga nanti UTS-nya bisa lebih baik hasilnya. Jadi paling tidak ya dapat 70 ke atas ya, supaya dapat A ya. Gitu. Kira-kira gitu ya untuk yang kuis minggu lalu. Kemudian untuk minggu ini materinya adalah confidence interval. Jadi ini memang penting untuk ketika kita belajar statistik. Jadi ini confidence interval ini saya bilang sulit, tidak begitu sulit kalau tahu cara mengerjakannya berdasarkan rumusnya. Jadi ada rumus ya, kita mengerjakan soalnya itu berdasarkan rumusnya. Jadi harus tahu ini termasuk rumus untuk notasi yang mana. Ini untuk notasi yang mana, seperti itu. Jadi harus bisa menentukan manakah yang termasuk angka pada soal, manakah yang termasuk dari rumus yang sudah disediakan oleh confidence interval ini, kira-kira begitu. Kita lihat ya, untuk topik bahasan minggu ini ada 4, standar error, sampling error, menghitung confidence interval yang berkaitan dengan mean dan juga standar deviasi, karena minggu lalu kan kita sudah belajar ya, standar deviasi atau simpangan baku itu apa, rumusnya seperti apa, kemudian rata-rata hitung, mean, juga seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah menginterpretasi confidence interval. Jadi ini rumusnya ya, ada berbagai macam rumus. Kemudian cara menghitungnya berdasarkan rumus itu dan juga tabel, jadi ada panduan tabelnya seperti apa. Nah, ini dulu yang akan kita bahas ilustrasinya. Mungkin masih ingat ya, pertemuan di minggu ketiga kita belajar tentang populasi dan juga sampel. Sampel. Ya. Ada juga mungkin yang masih ingat parameter populasi. Ya, ada parameter populasi, ada statistika sampel. Masih ingat ya, jangan dilupakan karena ini materi minggu ini tuh berkaitan dengan materi di minggu
ketiga ya, tentang populasi. 2 dan 3 ya, kalau saya tidak salah. Jadi ini ya, ini adalah populasi. Sebentar saya berikan annotate supaya terlihat. Ini ya, ini populasi. Kemudian ini adalah sampel. Sampel, 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 sampel. Ini juga sampel, ini sampel. Jadi semua ini sampel diambil dari populasi. Kemudian kita lihat, menurut Anda, kenapa nilai rata-rata sampel yang diambil dari populasi ada kemungkinan akan berbeda dengan rata-rata populasinya? Perhatikan gambar di samping. Jadi memang ketika sampel yang diambil berbeda, maka hitungannya, hitungan matematisnya itu juga akan berbeda. Namanya juga yang kita hitung berbeda ya dengan yang teman kita hitung. Namanya juga sampel. Jadi tidak tentu, tergantung dari sampel yang digunakan. Teknik sampling sudah kita pelajari juga di minggu kedua atau ketiga. Bagaimana caranya menentukan sampel dari populasi. Kemudian ini ya, jadi dari sini, ini kan X bar, ini kan minggu lalu kita sudah pelajari kalau artinya adalah rata-rata. Jadi rata-rata di sini, setiap sampelnya bisa berbeda, tergantung dari manakah sampel yang dipilih dari populasi ini. Jadi tidak bisa sama semua atau seragam. Jadi seperti ini ya, setelah kita dapat sampelnya, beberapa sampel kita analisis, kita ingin mencari rata-rata dari sampel ini. Caranya sama seperti minggu lalu. Jadi ditambahkan saja, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Nah, pertanyaannya, ya, apakah sampel yang kita ambil itu benar atau tidak? Mendekati kenyataan di dalam populasi itu atau tidak? Kan seperti itu ya, karena kita mengolah sampel, bukan populasi. Ilustrasi untuk standar error, jadi seperti ini ya. Hasil menghitung rata-rata sampel yang diambil dari populasi, yang ini kita ambil contoh, ya masih di sini. Rata-ratanya 45, padahal rata-rata populasi 50, terdapat selisih 5. Jadi misalkan, ini ya, ini misalkan rata-rata yang didapat itu 45. Padahal sebetulnya ketika kita menghitung rata-rata populasi adalah 50, berarti ada perbedaan 5 dari sampel dan juga populasi hasil perhitungan yang realnya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi selisih 5 ini, perbedaan antara sampel dengan populasi? Jadi ini tidak usah bingung ya, nanti akan saya bukakan tabel ini di materi ini, di yang data pustaka ini, tidak disajikan ya perbedaan notasi, jadi nanti saya bukakan materi kuliah saya di fakultas saya, di prodi saya, yang membedakan notasi antara populasi dan juga sampel. Jadi ini tuh maksudnya adalah rata-rata sampel. Ini adalah rata-rata untuk populasi. Jadi ini ya, ini dan ini. Itu sama-sama maksudnya rata-rata. Yang membuat beda notasi ini dengan ini adalah ini digunakan untuk sampel. Ini digunakan untuk populasi. Jadi notasi untuk sampel dan populasi itu berbeda. Tidak sama, walaupun maksudnya adalah rata-rata. Tidak hanya rata-rata, sebetulnya ada banyak seperti proporsi, kemudian jumlah observasi, itu juga berbeda notasinya antara sampel dan populasi. Kemudian untuk ilustrasi berikutnya juga sama, menghitung rata-rata sampel yang diambil dari populasi 60, padahal rata-rata populasinya ada 50. Terdapat selisih 10 dari rata-rata sampel dan rata-rata populasi yang aslinya. Bagaimana caranya kita membuat agar rata-rata sampel itu paling tidak selisihnya itu kecil dibanding rata-rata populasi. Ya, jadi tidak sampai 10, 20 misalkan atau 30, karena semakin besar selisih, maka
semakin besar tingkat kesalahan dari perhitungan sampel terhadap populasi tersebut. Nah, inilah selisih ini yang disebut dengan standar error. Semakin kecil standar error, maka estimasi rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi menjadi semakin baik. Dan kebalikannya, kalau semakin besar standar errornya, maka bisa disuruh ulang ya nanti cara menghitungnya. Maksudnya ketika kalian nanti mengerjakan tugas akhir mungkin, atau tugas mata kuliah, tugas akhir mata kuliah begitu ya. Ternyata standar errornya ini terlalu besar antara sampel dan populasi. Bisa saja nanti disuruh ulang, menghitung oleh dosennya, kira-kira begitu. Karena yang baik adalah semakin kecil standar errornya, maka rata-rata sampel itu akan semakin baik terhadap rata-rata populasi. Izin off cam karena dikarenakan sedang dalam perjalanan mengambil. Oh iya, silahkan. Yang mau mengambil alma mater, silahkan. Kemudian kita masuk ke estimasi. Nah, inilah cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir standar error ini. Jadi, bagaimana caranya kita membuat rata-rata sampel ini kecil, ya, nilai errornya itu kecil terhadap rata-rata populasi. Kita bisa menggunakan estimasi. Estimasi di sini bagian dari confidence interval. Jadi intinya estimasi inilah yang akan kita pelajari di topik kuliah minggu ini. Confidence interval merupakan proses melakukan estimasi. Estimasi adalah proses memperkirakan nilai parameter pada populasi dengan menggunakan nilai statistik pada sampel. Tadi di awal sudah saya katakan, parameter populasi, statistik sampel akan kita bahas pada pertemuan minggu ini. Jadi yang konsepnya lupa, saya tidak akan mengulangi lagi karena sudah pernah saya bahas ya di pertemuan kedua atau ketiga. Nanti silahkan dicek. Yang masih lupa konsepnya parameter populasi, statistik sampel, contohnya seperti apa, silahkan dibuka kembali PPT kuliah minggu kedua atau ketiga, data dan pustakanya. Untuk estimasi ada dua, ya, ada estimasi titik dan estimasi interval. Ada point estimate dan interval estimate. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ada rumus-rumusnya dan ada cara menghitung. Berbeda tentunya kita melakukan perhitungan terhadap estimasi titik dan estimasi interval. Nah, seperti ini ya ilustrasinya, estimasi titik dan interval. Di sini adalah poin estimasi. Jadi estimasi atau perkiraan begitu ya. Ke kanan disebut batas atas selang kepercayaan. Ke kiri disebut batas bawah selang kepercayaan. Mungkin batas bawah, batas kiri, batas bawah dan batas atas ini kata-katanya hampir mirip ya dengan tepi bawah dan tepi atas ketika kita belajar tendensi sentral minggu lalu. Kemudian sepanjang ini ya batas bawah dengan batas atas selang kepercayaan ini disebut estimasi interval. Jadi untuk estimasi titik, kita melakukan estimasi itu hanya pada titik tertentu. Namanya juga titik ya. Kalau interval, kita melakukan estimasi terhadap interval tertentu. Tentunya kalau mau kita bandingkan manakah akurasi yang lebih baik, estimasi titik atau estimasi interval, jawabannya pasti estimasi interval. Karena tidak hanya mengestimasi terhadap satu titik, tapi pada rentang, ya, rentang antara batas bawah dan batas atas selang kepercayaan. Kemudian estimator yang valid ada 3 sifat ya. Yang pertama unbiased, apabila nilai estimator sama dengan nilai yang diestimasi. Yang kedua efisien, apabila estimator memiliki varians yang kecil. Yang ketiga konsisten, jika ukuran sampel semakin bertambah, maka estimator akan mendekati parameternya. Namun, jika ukuran sampel bertambah tak hingga tuh infinite ya,
maka distribusi sampling estimator akan mengecil. Jadi, kenapa kita melakukan estimasi? Karena kita ingin memperkecil sampling error atau SE antara rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi. Cara melakukan estimasi yang baik itu harus unbiased, efisien, dan konsisten. Jadi harus 3 hal ini terpenuhi. Tidak bisa sembarangan, ya sudah kalau gitu saya buat saja semuanya, bedanya 5, misalkan seperti itu. Nah, 5 itu dari mana perhitungannya? Apakah variansinya memang segitu? Nah, berhubungan dengan efisien. Kemudian konsisten. Ukuran sampel bertambah, maka estimator akan mendekati parameternya. Kalau misalnya awalnya dapat 5, ternyata setelah uji yang kedua malah menjadi 10. Artinya kan tidak bagus ya, tidak konsisten standar errornya itu, perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasinya. Nah, maka ini tidak memenuhi konsep estimasi yang konsisten. Artinya harus diulang lagi. Ya, diulang lagi cara kita menghitung untuk data tersebut. Kira-kira begitu. Kemudian kita masuk ke estimasi titik. Point estimate. Memperkirakan nilai parameter dengan menggunakan satu nilai statistik tertentu. Jadi hanya satu nilai yang kita jadikan acuan untuk mendapatkan nilai estimasinya. Jadi seperti ini, karena kita belajar bagaimana mengolah sampel terhadap populasi, maka kita menggunakan notasinya sampel, bukan populasi. Jadi ini ya, ini adalah notasinya populasi, ini adalah notasinya sampel. Nah ini saya berikan annotate. Ini adalah notasinya untuk setiap variabel rumus pada populasi. Ini adalah yang di sebelah kanannya adalah statistik sampel. Setiap rumusnya sampel akan menggunakan notasi yang di sebelah kanan, bukan yang di sebelah kiri. Jadi ketika nanti mengerjakan soal atau tugas, kalau tugas mungkin tidak ada ya, adanya ujian tengah semester ya nanti, 2 minggu lagi. Nah, ketika mengerjakan, jangan sampai salah notasinya antara populasi dan sampel. Karena notasinya berbeda walaupun maksudnya sama. Kalau gitu saya bukakan langsung saja ya perbedaan notasi dari sampel dan populasi supaya masih sejalan. Ini ya. Nah, ini tadi sudah ada ya di PPT data dan pustakanya. Kemudian, nah inilah yang saya maksud, perbedaan notasi antara populasi dan sampel. Walaupun sama rata-rata, populasi juga rata-rata, statistika juga rata-rata, statistika sampel. Variansi juga variansi, ada di parameter populasi, ada di statistika sampel. Kemudian standar deviasi juga ada di parameter populasi, ada di statistika sampel. Jumlah observasi juga demikian, dan proporsi juga demikian. Yang membedakan adalah notasinya. Jadi harus paham, manakah notasi untuk parameter populasi, manakah notasi untuk statistik sampel. Jadi jangan sampai terbalik. Ini untuk sampel, ini untuk populasi. Jadi harus bisa membedakan dulu notasinya. Karena biasanya pada soal ada yang ditulis notasinya, jadi ini nilainya sama dengan, ini nilainya sama dengan, tidak dalam bentuk kata-kata. Kalau dalam bentuk kata-kata kan lebih gampang, rata-rata sampel yang diteliti, maka kita bisa membuat, oh berarti di dalam soal ini ada X, bukan ini. Kira-kira begitu ya maksud saya, semoga semuanya paham. Jadi nanti
silahkan diulang-ulang, karena memang tidak cukup satu kali ya. Jadi ketika saya menjelaskan hari ini, kemudian tidak diulang lagi atau ditutup saja begitu ya, confident intervalnya. Maka akan sulit memahami bagaimana perbedaan notasi dan juga statistika sampel, baik itu secara langsung maupun pada soal-soal statistik yang berhubungan dengan populasi dan sampel. Oke, ini saya tutup dulu, kita kembali ke PPT-nya data dan pustaka. Apa, Mi? Dapat salam dari orang Tekandi. Kemudian kita lanjutkan, memperkirakan nilai parameter dengan menggunakan dua nilai atau dalam interval tertentu disebut juga confident interval. Nah, di sini ya, estimasi interval ini ada beberapa jenis. Tadi sudah tahu ya maksudnya dua nilai ini seperti apa. Jadi ada batas bawah selang kepercayaan, ada batas atas selang kepercayaan. Tapi biasanya pada soal yang diketahui hanya selang kepercayaan. Kalau sudah dapat selang kepercayaan, kita sudah bisa mencari. Jadi tidak perlu ada batas bawah berapa nilainya, batas atas berapa nilainya. Nanti akan kita lihat contoh soalnya seperti apa. Kemudian untuk estimasi interval ada 3, yaitu estimasi untuk rata-rata, mean, estimasi untuk varians, atau variansi, sama saja, tidak usah bingung. Kemudian estimasi untuk proporsi. Nah, sebetulnya masih ada yang keempat, yaitu estimasi untuk standar deviasi. Cuma untuk data dan pustaka, estimasi untuk standar deviasi itu tidak dipelajari. Jadi mungkin akan dibahas ketika kalian kembali ke jurusan masing-masing, ke prodinya masing-masing. Definisi confidence interval artinya perkiraan atau estimasi rentang nilai parameter populasi yang sebenarnya, disebut juga selang kepercayaan. Jadi, kalau tidak ada kata-kata confidence interval, carilah kata-kata selang kepercayaan. Itu artinya sama saja. Tingkat kepercayaan, level of confidence, di dalam confidence interval merupakan peluang bahwa selang kepercayaan yang terbentuk benar-benar memuat parameter populasi jika proses estimasinya dilakukan secara berulang-ulang. Jadi ada level of confidence-nya pada confidence interval. Nah, ini adalah contoh dari confidence interval. Jadi ini ya. Ini ada contohnya diambil dari e-book data dan pustaka. Nanti silahkan bisa melihat di e-booknya gambarnya ini lebih jelas. Kalau misalnya di PPT tidak begitu terlihat ya, atau mungkin agak blur begitu. Jadi nanti silahkan dibuka e-booknya. Dilakukan 100 kali sampling pada populasi yang sama, dan pada setiap sampel dihitung estimasi intervalnya. Jika terdapat 5 estimasi interval tidak presisi, maka kondisi inilah yang disebut dengan confidence intervalnya 95%, atau selang kepercayaannya 95%. Sehingga level of confidence-nya adalah alfa sama dengan 5%. Jadi confidence intervalnya 95%, level of confidence-nya 5%, 100 dikurang 95%. Jadi dapatlah 5%. Selang kepercayaan 95% atau ini ya, dari sini tadi. Artinya kita percaya bahwa 95% sampel yang kita ambil akan memuat nilai parameter aslinya. Begitu juga dengan selang kepercayaan 99%, artinya kita percaya bahwa 99% sampel yang kita ambil akan memuat nilai parameter asli dari populasi tersebut. Nah, biasanya nilainya confidence interval dan atau selang kepercayaan ini adalah berkisar di antara 90%. 90%, 93%, 95%, 98%, biasanya jarang sekali 100%, karena kalau sudah 100%, artinya rata-rata sampel dengan rata-rata populasinya itu sudah sama, mirip. Maka tidak ada lagi SE-nya atau standar error. Biasanya sih yang tertinggi adalah 99%. Ini sudah sangat mirip sekali dengan populasi.
Artinya data sampelnya itu sudah tidak ada noise, tidak ada gap, tidak ada outlier seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu. Apa itu gap, apa itu outlier? Seharusnya sudah tahu ya. Kemudian ini formula, ada rumusnya atau equation. Poin estimasi plus minus nilai kritis dikali standar error atau SE. Standar error adalah standar deviasi dari distribusi sampling suatu statistik. Jadi, kalau nanti di soal tidak ada standar error, tapi ada nilai standar deviasi, maka standar deviasi itu bisa disubstitusi untuk rumus ini. Jadi, poin estimasi atau estimasi titik plus minus nilai kritis dikali standar deviasi. Kalau tidak ada nilai standar errornya. Tapi kalau ada nilai standar error, silahkan tetap gunakan rumus ini. Nilai kritis ini adalah nilai batas penerimaan kesalahan yang diharapkan, bergantung dari distribusi sampel. Makanya di sini adalah plus minus, tidak plus saja atau minus saja. Karena memang kalau kita ingin mendeteksi suatu error ataupun nilai kritis, itu memang plus minus. Plus berapa, minus berapa. Kira-kira begitu. Ini adalah rumus untuk estimasi rata-rata. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan ketika kita menyelesaikan soal yang berkaitan dengan estimasi rata-rata. Ini adalah rata-rata sampel X ya, bukan yang ini. Ini adalah rata-rata sampel. Kemudian Z alfa dibagi 2. Nah, Z di sini adalah tabel normal standar. Minggu lalu sudah saya jelaskan apa itu distribusi normal dan distribusi normal standar. Jadi kalau masih lupa, silahkan materi yang minggu lalu dibuka kembali, karena Z di sini akan kita pakai untuk tidak hanya di estimasi rata-rata, tapi juga di estimasi proporsi dan estimasi standar deviasi maupun dua rata-rata. Jadi hampir semua estimasi kita gunakan Z pada rumusnya. Maka harus paham dulu kalian Z itu seperti apa. Karena di sini Z alfa bagi 2. Jadi memang Z alfa dibagi 2 ya, harus dicari dulu alfa dibagi 2-nya berapa dari soal, baru bisa dapatkan nilai Z-nya dari tabel. Jadi kalau kalian tidak mengerti alfanya itu seperti apa, dapatnya dari mana, maka Z-nya tidak akan bisa kalian dapatkan. Karena tabel distribusi normal itu, semua angka ada di situ. Jadi tidak mungkin kalian melakukan apa tuh namanya, yang kalau kalian ujian, yang mana yang kupilih, feeling-feeling, kira-kira begitu ya. Nah, tidak bisa. Jadi harus tahu dulu alfanya berapa, selang kepercayaannya berapa, kemudian Z-nya barulah bisa didapatkan angka-angkanya. Kemudian ini standar deviasi, N adalah banyaknya data atau banyaknya jumlah observasi yang dilakukan terhadap sampel. Kemudian ini sama ya, ini rata-ratanya, ini rata-rata, ini tabel normal standar dengan selang kepercayaan, kemudian standar deviasi, dan jumlah sampel atau jumlah observasinya. Nah, ini adalah selang kepercayaan 95%, kira-kira ilustrasinya itu begini. Nah, dari manakah dapat plus minus 1,96? Tadi kan kita sudah mengetahui ada kata-kata selang kepercayaan dan level of confidence. Nah, untuk mendapatkan nilai Z, nilai yang akan kita ambil dari tabel distribusi normal, harus kita cari dulu berapakah Z A per 2-nya. Ya, kita harus dapatkan dulu nilai untuk bisa mendapatkan nilai Z-nya.
Kalau katanya selang kepercayaannya 95%, maka 1 dikurang alfa sama dengan 0,95. Ini adalah selang kepercayaan. Kemudian kita harus cari alfa dibagi 2 berapa nilainya. Maka alfa dibagi 2-nya nilainya adalah 0,025. Dari mana dapatnya? Kita tadi punya 1 dikurang alfa 0,95. Alfanya adalah 0,05. 0,05 kita substitusikan ke alfa dibagi 2 ini. 0,05 dibagi 2. Dapatlah 0,025. Nah, Z 0,025 adalah 1,96 minus 1,96. Jadi tadi kan nilainya plus minus ya. Jadi plusnya tentu ke sebelah kanan, minusnya adalah ke sebelah kiri. Jadi begini, saya simpulkan, saya ulangi lagi. Kalau dalam soal ada kata-kata selang kepercayaan 95% atau 99%, maka yang harus kita cari pertama kali adalah, karena kita sudah dapatkan ini sebagai kata kunci pada soal, selang kepercayaan 95%. Ini artinya 1 dikurang alfa sama dengan ini, nilai ini. 99% kah, atau 99%, atau 93%, atau 90%. Di sini kebetulan adalah 95%. Kalau kita pakai persen di sini, maka di sini juga harus 100%. Tergantung ya, disesuaikan. Kalau kita mau 1 dikurang alfa, maka di sininya 0,95. Maka kalau kita butuh alfa, ya sudah berarti 1 dikurang 0,95. Hasilnya 0,05. Nah, ini adalah alfanya. Kita butuh, tadi kita punya rumus X bar, ya. Anggapnya plus minus dulu ya. Z A per 2. Ya. Kita butuh nilai dari tabel distribusi normal dengan syarat Z alfa bagi 2. Sekarang kita sudah punya alfanya, maka Z 0,05 dibagi 2. Dapatlah Z 0,025. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Ini kita cek ke tabel distribusi normal. Dapatlah hasilnya plus minus 1,96. Plus, kalau kita gambarkan, seperti yang ada di grafiknya, upper confidence limit-nya 1,96 plus lower confidence limit-nya minus 1,96. Kira-kira begitu. Ini dulu yang harus dipahami. Jika sudah paham bagaimana caranya mendapatkan nilai Z, maka kira-kira sudah bisa melengkapi semua rumus, kemudian tinggal operasikan, dapatlah hasil dari estimasi rata-rata. Tadi kita belajar min estimator ya, estimasi rata-rata. Kemudian kita lihat contohnya, semoga ada contohnya di slide berikutnya. Nah, ini kalau dirangkumkan, kalau kita rangkum, level kepercayaan 95%, 1 dikurang alfanya 0,95, artinya alfanya 0,05, nilai Z-nya adalah 1,96, jangan lupa plus minus. Kalau level kepercayaannya adalah 80%, 1 dikurang alfa 0,80, maka alfanya adalah 0,2. Z 0,2 dibagi 2, Z 0,1. Nilai Z 0,1 dari tabel distribusi normal adalah plus minus 1,28. Plus 1,28 ke arah kanan, minus 1,28 ke arah kiri. Begitu seterusnya,
sama dengan 98%, 99%, 99,9%. Jadi pada prinsipnya, bagaimana caranya mendapatkan nilai Z dari tabel distribusi normal itu sama. Yang penting harus tahu dulu berapa level kepercayaan atau selang kepercayaannya, carilah alfanya, dapat alfanya jangan lupa dibagi 2. Jadi bukan alfa saja, tapi alfa dibagi 2. Ketika sudah dapat alfa dibagi 2, maka kita bisa mengacu ke tabel distribusi normal untuk mendapatkan nilai Z-nya. Kira-kira begitu. Nah, di sini sudah ada ya, diberikan tabel normal standar, nanti akan saya bukakan juga. Bentuknya atau tampilan dari tabel normal standar, tabel Z ini seperti apa. Kalau kalian googling, tabel normal standar itu akan keluar, atau tabel nilai kritis Z itu juga akan keluar di Google. Contoh kasusnya seperti ini, rata-rata nilai statistika sampel random 36 mahasiswa adalah 2,6. Jika diketahui nilai standar deviasi populasi 0,3, maka hitunglah selang kepercayaan 95% untuk rata-rata nilai statistika semua mahasiswa. Jadi tadi kita sudah punya rumus, ya rumusnya ini. Untuk setiap notasi jangan sampai lupa, rata-rata nilai Z pada tabel distribusi normal, standar deviasi, jumlah data, rata-rata populasi, rata-rata sampel, ini sama, di standar deviasi ini adalah jumlah data. Ketika sudah tahu apa saja yang dibutuhkan pada rumus, barulah kita mengacu ke soal untuk mengisi semua variabel yang ada di rumusnya. Tapi kalau tidak tahu ini maksudnya apa, standar deviasi itu yang mana, N itu yang seperti apa, maka tidak akan bisa. Percuma baca 10 kali soal pun, waktu 1 jam kalian baca untuk satu soal, kalau tidak mengerti apa yang diinginkan oleh rumusnya, juga tidak akan selesai cara mengerjakan atau hasil akhir dari soal ini. Jadi, pahami dulu apa yang dibutuhkan oleh rumusnya. Di sini rumusnya butuh rata-rata, butuh jumlah observasi atau jumlah sampelnya, butuh nilai standar deviasi, butuh nilai Z hasil dari tabel distribusi normal. Maka dari soal kita bisa tahu rata-ratanya adalah 2,6. Rata-rata nilai statistika adalah 2,6. Ini adalah X bar. Kemudian nilai ZA/2 95%. Tadi kalau kita mengacu dari tabel rangkuman ini, nilainya adalah 1,96. Maka bisa kita tuliskan langsung 1,96. Kenapa di sini negatif? Karena kan nilai Z itu plus minus ya. Kan plus minus. Di sebelah kiri adalah yang minusnya. Sebelah kanan adalah yang plusnya. Ini minusnya. Yang ini plusnya. Ya, sesuai dengan rumusnya. Kenapa rumus minus plus ini muncul? Kemudian 0,3 adalah standar deviasi. Di sini ada nilai standar deviasi populasi adalah ini. Maka ini kita masukkan. Kemudian N adalah jumlah observasi dari sampelnya ataupun populasinya. Maka di sini random 36 mahasiswa. Ini adalah N-nya. Maka masukkanlah ke N-nya. Begitu juga dengan ini. Juga sama ya, hanya bedanya tandanya plus. Karena nanti arahnya kan di sini plus, di sini minus. Maka dicari dapatlah 2,5 kecil dari, ini adalah rata-rata populasi, kecil dari 2,7. Maka sudah selesai pekerjaan kita, atau kita menghitungnya itu sudah selesai karena sudah dapat estimasi interval, ya, interval estimasi untuk soal ini. Makanya tadi di awal saya bilang ini dikatakan sulit, iya, dikatakan mudah juga iya. Sulitnya kalian harus mengerti dulu bagaimana caranya mengubah nilai Z alfa dibagi 2 ke dalam tabel distribusi normal, dan kalian harus paham dulu apa maksud dari setiap variabel atau notasi dari rumus estimasi, baik itu rata-rata, proporsi, maupun standar deviasi.
Tapi kalau sudah tahu dari soal itu yang mana, masuk yang mana, masuk yang mana, maka untuk perhitungannya sudah akan gampang, tidak sulit. Dan ketika sudah dapat hasilnya, interval 2,5 kecil rata-rata populasi, kecil 2,7, maka sudah selesai. Tinggal nanti kalau misalnya ini soal UTS gitu ya, jadi langsung tinggal sesuaikan dengan pilihan jawaban A sampai E-nya. Kemudian pilih, selesai. Kita bisa ambil kesimpulan, kita percaya bahwa 95% nilai rata-rata populasi akan berada pada interval antara 2,5 sampai dengan 2,7. Jadi untuk yang minus 2,5, untuk yang plus 2,7. Karena nilainya untuk estimasi memang plus minus, tidak bisa plus saja atau minus saja. Kira-kira begitu ya untuk estimasi rata-rata. Kita lihat selanjutnya. Untuk estimasi rata-rata sebetulnya hampir sama ya. Yang kita butuhkan adalah standar deviasi. Kalau misalnya tidak diketahui, ini tadi standar deviasinya kan diketahui. Jadi kita bisa langsung masukkan nilai standar deviasi yang notasinya begini nih, lambda. Bagaimana kalau standar deviasinya tidak diketahui? Maka kita bisa menggunakan rumus ini. XI dikurang X bar rata-rata sampel kuadrat dibagi N dikurang 1. Maka rata-rata populasi bisa kita estimasi dengan rumus ini. Tetap sama, tidak usah bingung. X bar tetap rata-rata, T, N dikurang 1, alfa dibagi 2. Maka dari sini kita bisa tahu ini harus kita dapatkan nilainya dari tabel. Tidak bisa dikira-kira atau difikirkan di awang-awang, itu tidak bisa. Jadi kita mengacu ke tabel. Kemudian S ini adalah standar deviasi. Kalau tidak ada yang diketahui di soal seperti ini, maka kita bisa dapatkan dengan rumus ini. Kemudian akar N. Nah, N ini juga sama, tetap jumlah observasi atau jumlah sampel. Plus, ini minus. Tetap di tengah-tengah, estimasi interval, rata-rata populasinya berada pada ini dan ini. Ini adalah sebaran T distribution, mungkin pernah dengar ya, T distribution, F distribution, itu juga termasuk ke dalam cara estimasi dan distribusi sampling. Sebaran normal seperti ini juga sudah saya bahas kemarin ya, kurtosis, keruncingan dari kurva distribusi normalnya. Sebaran T-student berbentuk menyerupai normal dengan ekor yang lebih tebal. Contohnya seperti ini, seperti ini. Tidak hanya ini ya sebetulnya, jadi nanti bisa dicari sebaran T-student itu grafiknya seperti apa saja. Kalau ini normal baku, seperti ini ya, yang kurtosisnya paling lancip. Kemudian untuk nilai T distribution dari T-student ini, dB-nya sama dengan 13, ini, yang biru dB-nya 5. Bisa kita ambil kesimpulan, semakin besar derajat kebebasan, sebaran T-student dari T-distribution-nya akan semakin mendekati sebaran normal baku. Ya, normal baku. Nah, ini adalah contoh screenshotan tabel T distribusi. Jadi, kira-kira begini ya, 0,10, 0,05, 0,025, seperti ini. Makanya tadi ketika Z ya, nilai Z sebetulnya tidak jauh berbeda dengan ini, contoh tabelnya, Z 0,025. Maka dari sini itu kita cari manakah yang Z 0,025, karena di sini kan tidak ada ya, karena ini kan tabel distribusi T. Kalau di Z, kira-kira mirip seperti ini juga. Nah, untuk T, kita bisa tahu nilai kritis T dengan jumlah N sama dengan 6 pada tingkat kepercayaan alfa sama dengan 5%, maka nilai T-nya 5
Dan nilai alfanya adalah 5%. Dari sini ya rumusnya, kalau lupa ini. T, N dikurang 1, alfa dibagi 2 untuk mendapatkan nilai T distribution-nya. Maka di sini N dikurang 1-nya kan 6 dikurang 1. Hasilnya 5, alfanya 5%. Maka didapatkan, sebetulnya di sini alfanya dibagi 2 ya. Alfanya dibagi 2, bisa dibagi 2. Jadi kalau nanti memang diketahuinya, ini kan kebetulan karena diketahuinya N sama dengan 6 dan alfa sama dengan 5% ya. Jadi langsung saja 6 dikurang 1 untuk alfanya tetap diasumsikan 5%. Tapi kalau nanti berhubungan dengan Z, nah Z kan alfa dibagi 2. Nah alfa dibagi 2-nya itu harus dicari dulu untuk mendapatkan nilai Z-nya pada tabel. Nah contohnya, contoh membacanya seperti ini, T5 alfa sama dengan 5%. Maka dari tabel ini tabelnya tidak perlu dibuat, tidak perlu diingat. Jadi biasanya kalau ujian dengan tabel, itu tabelnya akan disediakan. T5, kita cari ya. T-nya 5 berarti pada rentang ini ya. Ini. Kemudian alfanya sama dengan 5%. Tingkat kepercayaannya 5%. Maka kita cari 0,05. Kira-kira di sini ya. 0,05, 5. Maka inilah nilainya. 2,571. Begitu ya kira-kira cara membacanya. Jadi pengambilan nilai dari tabel tidak hanya T distribution atau Z distribution saja, hampir semua tabel statistika cara membacanya demikian. Jadi misalkan ini kalau T ini adalah nilai kritis dari jumlah observasinya itu berapa, kemudian tingkat kepercayaan atau level of confidence-nya itu berapa. Jadi nanti diambil manakah nilai yang pas antara nilai kritis dengan jumlah observasinya itu dan tingkat kepercayaannya. Seperti ini ya, 5 dengan 0,05 dapatlah 2,571. Maka inilah nilai T-nya. Kita lihat contoh soalnya. Ingin diketahui berat badan bayi yang lahir di klinik bersalin anak impian. Dilakukan pengambilan sampel terhadap bayi-bayi yang dilahirkan di klinik tersebut. Dengan menggunakan teknik sampling yang benar, diperoleh 15 bayi sebagai sampel penelitian, dan berat lahirnya dalam kilogram adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah berat bayi, sampel 15 bayi. Hitunglah selang kepercayaan 90% untuk rata-rata berat badan semua bayi yang lahir di klinik bersalin tersebut. Maka kita gunakan rumus, lagi-lagi dari rumus tentukan manakah notasi dari soal ini yang memenuhi notasi untuk rumus yang akan kita operasikan. Maka kita gunakan rumus ini rumusnya untuk yang estimasi rata-rata dengan standar deviasinya tidak diketahui. Ya, untuk S ini kalau disediakan di soal, maka bisa langsung disubstitusi. Kalau misalnya tidak ada, maka S-nya ini harus dicari dulu. Kenapa tidak bisa? Nih. Kita lihat soalnya. Nah, ini kita punya 15 bayi, selang kepercayaannya 90%, kemudian ini adalah berat bayi tersebut. Maka kita harus cari rata-rata bayinya dulu. Cari rata-rata kalau data individu gampang ya, tinggal ditambahkan, dibagi jumlah datanya berapa. Kemudian dapatlah 2,88. Kemudian untuk T, N kurang 1, alfa dibagi 2, mengacu pada tabel yang ini, kira-kira. Kemudian dapatlah hasilnya 1,761. Maka di sini N kurang 1-nya 15 dikurang 1, 14. Alfa dibagi 2-nya 90%. Kemudian S-nya adalah 0, belum ada di soal ya, berarti kita harus cari dengan rumus ini. XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Maka dari sini kan kita punya 15 bayi, rata-ratanya berapa tadi sudah ada. Kemudian
XI-nya data ke I, nilai X ke I. Maka kita bisa cari, dapatlah hasilnya 0,3144. Nah, N-nya jumlah sampelnya, jumlah observasi sampel 15. Di sini minus, di sini plus. Maka rata-rata populasinya akan berada pada kisaran 2,73705 dan 3,02295. Jadi ini ya cara membacanya. Kita percaya bahwa 90%, selang kepercayaannya 90%, nilai rata-rata populasi akan berada pada interval antara 2,74 sampai dengan 3,023. Kalau dibulatkan juga tidak apa-apa. Misalkan 2 di belakang koma, 2,73 atau 74 dengan 3,02. Juga sudah betul. Kemudian estimasi varians. Varians, ingat varians, akar dari varians adalah standar deviasi. Maka untuk mencari nilai estimasi varians, kita gunakan rumus ini. N dikurang 1 S kuadrat dibagi C square X kuadrat, N kurang 1 A per 2. Jadi T distribution-nya, C square-nya. Di mana N-nya adalah banyaknya data, S-nya standar deviasi untuk sampel, bukan lambda ya, lambda untuk populasi. X kuadrat ini adalah tabel C square, jadi mengacu kembali kepada T tabelnya. T tabel itu yang ini. Nih. Dengan derajat bebas, N dikurang 1, jumlah observasi atau sampel dikurangi 1, dan selang kepercayaan tertentu. Ini adalah contohnya, ya. Hampir sama sebetulnya cara membaca C square atau tabel C-nya dengan tabel T-nya. Jadi hanya beda X kuadrat dengan T. Kalau X kuadrat, maka ini yang akan kita pakai. Kalau T, maka akan kita gunakan yang ini. Z juga begitu. Jadi memang banyak sekali tabel statistik yang dipakai untuk membantu menyelesaikan permasalahan estimasi parameter maupun distribusi sampling. Jadi ini kira-kira begitu ya, pembacaannya tadi juga sama dengan cara sebelumnya. Contoh kasusnya seperti ini, dengan menggunakan data yang sama, yaitu data tentang 15 bayi tadi di slide sebelumnya yang dilahirkan di klinik bersalin anak impian, maka hitunglah estimasi interval untuk S kuadrat dengan CI 90%. Confidence intervalnya 90%. Kita diminta untuk mencari estimasi interval untuk varians atau variansi. S kuadrat ya, standar deviasinya S, maka variansnya S kuadrat. Karena standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari varians atau variansi. Maka kalau soalnya begini, kita langsung tahu kita gunakan rumus estimasi interval untuk varians atau variansi. Maka rumusnya kita masukkan, ini adalah rumus yang sama dengan ini. Juga sama caranya. Dari rumus, tentukan. Kita mengacu ke soal. Manakah angka-angka untuk setiap variabel pada rumus? N-nya ada 15, dikurang 1, S kuadrat, variansnya, nilai variansnya. Kemudian X kuadrat, N dikurang 1, alfa dibagi 2, C square-nya. Kalau tadi kita sudah dapatkan S, nilai standar deviasi, maka untuk mendapatkan S kuadrat kan tinggal dipangkatkan 2. Kemudian nilai N-nya 15, 15 dikurang 1, kita sudah dapat ini ya, kalau lupa. Nilai S-nya kan sudah ada 0,3144, hasil dari S sama dengan akar pangkat 2, XI dikurang X bar kuadrat dikurang per N dikurang 1. Nah, di sini karena kita butuh S kuadrat, maka langsung saja nilai S-nya dikali nilai S-nya lagi. Dapatlah nilai varians atau variansi. Kemudian untuk C square-nya tetap sama caranya seperti T distribution atau T student tadi, N dikurang 1, A dibagi 2. Maka dapatlah hasil yang seperti ini. Nah, ini juga sama cara pembacaannya. Dengan level confidence intervalnya 90%, maka rata-rata standar deviasi varians ya. Varians populasi untuk level confidence intervalnya 90% adalah 0,0581
sampai 0,2055. Karena ini kan varians ya, varians untuk populasi. Ini adalah varians untuk sampel. Kemudian yang terakhir ada estimasi proporsi. Ini adalah rumus untuk estimasi proporsi. P proporsi di sampel, jadi ini ZA dibagi 2. Nah, ZA dibagi 2 tadi kita ingat adalah rata-rata. Jadi memang rumus untuk estimasi parameter interval rata-rata hampir sama dengan estimasi proporsi. Yang berbeda adalah estimasi varians dan estimasi standar deviasi. Jadi kalau kita mau mengingat rumus yang mirip adalah estimasi rata-rata dan proporsi. Yang mirip selanjutnya adalah varians dan standar deviasi. Tapi kalau mau disamakan antara proporsi dengan standar deviasi itu jauh berbeda. Karena yang satu pakai tabel distribusi normal, yang satu pakai distribution ataupun chi-square. Jadi berbeda. Jadi yang bisa disamakan adalah mean dengan proporsi, varians dengan standar deviasi. Nah, ini adalah rumusnya. Rumusnya tetap sama karena kita belajar estimasi interval. Maka rentang antara minus dan sampai plusnya. Untuk P, proporsi di sampel, N adalah besar sampelnya atau jumlah observasi sampel, Z adalah tabel normal standar. Jangan lupa alfa dibagi 2. Contohnya, pada suatu sampel random 500 keluarga yang memiliki pesawat televisi di kota A, ditemukan 340 keluarga telah mengubah televisi analognya menjadi televisi digital. Hitunglah selang kepercayaan 95% untuk proporsi sesungguhnya dari keluarga yang telah memiliki televisi digital di kota tersebut. Maka, kita menggunakan rumus estimasi proporsi. Dari mana kita bisa tahu ini menggunakan estimasi proporsi, bukan estimasi rata-rata? Karena di sini ada 2 perbandingan. Kalau di dalam soal ada 2 perbandingan, ada 2 data, data 1 dan data 2, data X dan data Y, data A dan data B, maka kita gunakan estimasi proporsi. Data perbandingan yang saya maksud itu seperti apa? Sampel random 500 keluarga. Televisi kota A ditemukan 340 keluarga telah mengubah televisi analognya menjadi televisi digital. Jadi kan ada sampel, kemudian ada data lain sebagai pembanding untuk sampel tersebut. Jadi ada 2 data yang kita olah, tidak hanya satu seperti soal estimasi rata-rata, estimasi varians tadi. Maka kita selesaikan rumus ini dengan estimasi proporsi. Rumusnya seperti ini, ya, yang ini tadi. Ini. Maka kita dapatkan 34/50, tidak usah bingung. Ini dari mana, Bu? 340/500. Coret nolnya 1, kan jadi 34/50. Kemudian, karena selang kepercayaannya 95%, maka kita bisa langsung tahu Z-nya adalah plus minus 1,96. Maka di sini minus, di sini plus. Sekarang kita mencari P. P ini apa? P ini kan proporsi. Proporsi itu ya ini 340/500. Kemudian 1 dikurang P. 1 dikurang 340/500. Dibagi N. N adalah rata-rata atau jumlah sampel pada soal, maka dapatlah 500. Pada suatu sampel random 500 keluarga, bukan 340 ya, karena sampel random 500 keluarga, jadi bukan ini. Kalau 340 ini kan keluarganya itu telah mengubah televisi analog menjadi televisi digital. Jadi bukan ini jumlah sampelnya, tapi ini. Kemudian ini juga sama, P, I kurang P dibagi N. Dapatlah hasilnya setelah kita operasikan, dapatlah 0,64, 0,72. Maka dengan level confidence intervalnya 95%, dapat kita ketahui proporsi. Proporsi populasi, ini adalah notasi untuk proporsi populasi, yang berkisar antara 0,64 sampai 0,72. Inilah hasil
dari perhitungan untuk permasalahan estimasi proporsi. Kemudian menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel berdasarkan selang kepercayaan rata-rata. Rumusnya seperti ini, ya. Ukuran sampel. Ini kita bagaimana menentukan ukuran sampel. Jumlah sampelnya berapa sih? Maka kita gunakan rumus ini. X bar, X rata-rata, Z alfa dibagi 2, standar deviasi dibagi akar N. Ini hampir sama dengan rumus untuk estimasi interval rata-rata atau interval min. Ini sama. Nah, kemudian dari rumus ini bisa kita buat seperti ini, X plus minus Z alfa dibagi 2, standar deviasi dibagi akar N. Ini juga betul. Ini rumus panjangnya, ketika kita satukan rumus ini menjadi satu formula saja, maka menjadi seperti ini. X bar plus minus, artinya X plus Z alfa standar deviasi dibagi N, ini X minus Z alfa bagi 2, standar deviasi dibagi akar N, itu yang ini. Nah, ini juga betul. Bagaimana cara kita menghitung sampling error atau margin of error-nya? Dengan rumus E sama dengan Z alfa dibagi 2, standar deviasi dibagi akar N. Jadi ini cara kita menghitung sampling error atau margin error-nya. Ini kalau mau kita sederhanakan, misalnya ini ya, ini rumusnya tadi. Kemudian ingin kita sederhanakan, E sama dengan Z alfa dibagi 2, standar deviasi dibagi akar N. Ini adalah sampling error atau margin of error-nya. Dari rumus ini ya, turunan dari rumus ini. Bagaimana cara kita ingin menyederhanakan rumus ini agar ketika soalnya itu tidak ada ini, kita masih bisa menggunakan rumus alternatif lain untuk sampling error atau margin of error. Maka kita bisa gunakan rumus N jumlah sampel atau jumlah observasi sampel Z kuadrat standar deviasi kuadrat dibagi E kuadrat untuk mendapatkan N-nya. Karena kan N ini adalah jumlah sampel atau jumlah observasi sampelnya. Sampling error adalah kesalahan yang ditimbulkan karena kita hanya mengamati sebagian saja. Contoh, tidak semuanya atau populasi. Karena kan kita berhubungan dengan sampel, bukan populasi. Dan rata-rata juga begitu, tidak berhubungan dengan populasi langsung, tapi hanya sampel dari populasi tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Sample size 90% confident intervalnya plus minus 5. Pilot study-nya, standar deviasinya 45. Maka berapakah jumlah sampel size-nya? Maka N sama dengan Z kuadrat, standar deviasi kuadrat, ini varians, E di kuadrat, berarti 1,645 hasil dari Z 90%. Kemudian standar deviasi kuadrat variansnya 45, standar deviasi 45 kuadrat, dibagi 5 kuadrat. Ya, ininya. Kemudian dapatlah 219,2. Maka karena sampel biasanya adalah bilangan bulat positif, maka N sama dengan 220. Ya, kalau nanti di soal misalkan ada soal ujiannya seperti ini, diminta mencari jumlah sampel atau ukuran sampel. Tidak ada koma, tidak usah panik. Carilah biasanya kalau sampel itu dapat hasilnya segini, itu dibulatkan ke atas. Jadi pembulatannya itu adalah ceiling bukan floor. Kalau floor kan ke bawah ya. Kalau floor itu berarti kalau ini jadinya 210. Tapi kalau estimasi sampel, jumlah sampelnya itu biasanya ke atas. Jadi 219,2 jadi 220. Maka kalau tidak ada ini, maka ini di pilihan jawaban sudah betul. Kemudian ini latihan, silakan nanti dicoba sendiri. Kemudian saya pindah ke slide PPT saya. Kira-kira contoh lain untuk setiap estimasi parameter itu seperti apa? Yang terakhir ya sebelum saya tutup kelasnya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, estimasi interval, level kepercayaan atau Z. Ini juga sudah ada tadi di PPT-nya Data dan Pustaka.
Nah, ini adalah ilustrasi dari interval kepercayaan. Jadi 1 dikurang alfa itu berada pada garis atau arsiran yang putih. Sedangkan untuk ini yang biru disebut juga dengan daerah penolakan. Jadi plus minusnya di sini plus, di sini minus. Nah, ini adalah contoh kecil dari tabel distribusi normal. ZA dibagi 2-nya. Jadi kalau dia 0,80, maka nilainya 1,28 plus minus 0,95, 1,96 seperti yang tadi ya dalam bentuk tabel sudah disajikan di PPT-nya Data dan Pustaka dan seterusnya. Kemudian menentukan ukuran sampel, tadi sama. Kalau di sini saya asumsikan atau saya beri notasi untuk margin error-nya itu adalah D. Maka rumusnya juga sama, N sama dengan ZA dibagi 2, standar deviasi dibagi D, akar pangkat 2. Kalau tadi kan ZA bagi 2 kuadrat, standar deviasi kuadrat dibagi D kuadrat, kan sama saja ya, tidak berbeda dengan rumus ini. Kemudian menentukan ukuran sampel, ini contoh lainnya. Suatu peneliti ingin menduga rata-rata kandungan fosfat per satuan volume dari air danau. Diketahui bahwa beberapa tahun terakhir standar deviasi memiliki nilai stabil 4. Berapakah sampel air yang harus dianalisa untuk mendapatkan kepastian 90% estimasi kesalahan tidak melebihi 0,8 mg? Maka kita disuruh mencari berapakah jumlah sampelnya. Kalau diminta berapakah sampel air yang harus dianalisa, maka kita gunakan rumus ini. Sama caranya, kita ketahui standar deviasinya adalah 4, 1 dikurang A adalah 90%, A dibagi 2-nya 0,05, ini kita dapatkan nilai Z-nya dari sini, ya tabelnya, kita buka tabelnya, dapatlah plus minus 1,645. Sedangkan D-nya adalah estimasi kesalahan, margin of error, 0,8 mg. Maka jumlah sampel yang harus dianalisa adalah 1,645 dikali 4 dibagi 0,8 kuadratkan sama dengan 67,65. Tadi sudah saya katakan kalau sampel biasanya bilangan bulat positif umumnya dan biasanya, walaupun tidak saya bilang semuanya seperti itu, tapi rata-rata dibulatkan ke atas agar menjadi bilangan bulat positif. Maka N sama dengan 68. Maka ada 68 sampel air yang harus dianalisa untuk mendapatkan sesuai dengan yang diinginkan di soal. Kemudian untuk estimasi interval rata-rata, ini rumusnya sama ya. Tadi sudah saya katakan, sudah saya jelaskan juga di PPT-nya Data dan Pustaka. Kemudian ini contoh soalnya. Pengukuran berat suatu sampel acak dari 200 ball bearing oleh sebuah mesin dalam rentang waktu seminggu memiliki rata-rata 0,824 N dan standar deviasi 0,042 N. Hitunglah batas interval kepercayaan 95% dari rata-rata berat ball bearing. Maka kita ketahui di sini ada standar deviasi 0,042. Kita ketahui rata-rata atau X bar-nya adalah 0,824 N. Kemudian sampel acaknya ya 200 ball bearing dan batas interval kepercayaan atau CI-nya adalah 95%. Maka 1 dikurang alfa adalah 95%, alfa dibagi 2 0,025, Z 0,025 sama dengan 1,96 plus minus. Maka kita gunakan rumus untuk estimasi rata-rata, dapatlah 0,824 plus minus 0,0058. Jadi ketika kita gambarkan dengan distribusi normal, gambarnya seperti ini. Di sini plus 1,96, di sini minus 1,96, di dalamnya ini adalah 0,95. Karena kan di dalamnya ini adalah 1 dikurang alfa. Seperti pada konsep ini. Oke. Soal berikutnya, estimasi untuk proporsi. Ini juga sama rumusnya tadi dengan yang ada di PPT-nya Data dan Pustaka. Contoh soalnya, suatu sampel pemungutan suara oleh 100 pemberi suara dipilih secara acak dari keseluruhan populasi. Diperoleh bahwa 55% dari sampel condong kepada seorang kandidat tertentu. Jadi di sini ada 100 sampel,
55%-nya dari sampel itu condong ke yang lain. Mirip ya dengan soal yang ada di PPT-nya data dan pustaka tadi. Ada 500, 300-nya atau 340-nya itu ber-TV digital, bukan analog lagi. Nah, seperti ini juga. Maka kita selesaikan dengan estimasi interval proporsi, bukan min atau rata-rata. Hitunglah dugaan 95% nilai kepercayaan, jadi CI-nya 95% untuk proporsi dari seluruh pemberi suara yang condong pada kandidat tertentu. Di sini kita punya N-nya adalah 100, ya jumlah sampelnya, jumlah observasi sampel. 1 dikurang alfa 0,95%, kita tahu tadi Z 0,025 adalah plus minus 1,96. Kemudian dari soal ini 55% condong kepada seorang kandidat tertentu. Maka bisa kita dapatkan juga nilainya P-nya 0,55 ini ya. Q-nya 1 dikurang 0,55. Jadi kita dapatkan 0,45. Untuk yang tidak termasuk ke dalam 55% dari condong ke kandidat tertentunya. Maka kita masukkan ke rumusnya ini ya. Maka dapatlah 0,55 plus minus 0,1. Maka proporsi populasi untuk level confidence intervalnya 95% berada pada kisaran 0,55 sampai dengan 0,1. Kemudian untuk yang dua rata-rata tadi tidak dibahas ya pada data dan pustaka, jadi ini saya skip. Untuk dua proporsi juga tidak dibahas, jadi ini nanti mungkin akan dikembalikan ke jurusan masing-masing, juga saya skip. Nah, yang terakhir ini standar deviasi ya, sebetulnya juga tidak dibahas di data dan pustaka, tapi standar deviasi ini mirip dengan varians atau variansi pada data dan pustaka. Karena kan kita membahas tentang varians itu adalah standar deviasi kuadrat. Standar deviasi adalah akar dari varians. Maka rumusnya juga hampir-hampir mirip kalau kita lihat baik dari rumus yang ada di PPT-nya data dan pustaka tadi dengan ini. Maka kalau kita lihat contoh soalnya seperti ini, standar deviasi waktu penggunaan dari suatu sampel 200 bohlam adalah 100 jam. Hitunglah estimasi jika interval kepercayaannya adalah 99%. Maka di sini kita punya N-nya 200 bohlam, standar deviasinya adalah 100 jam. Ketika nanti kita diminta untuk menentukan estimasi interval untuk varians, maka 100 ini kita kuadratkan. Karena varians adalah standar deviasi kuadrat dan kebalikannya. Maka untuk CI-nya tetap 99%, A bagi 2-nya 0,005, kita ambil dari tabel 0,005-nya dapatlah plus minus 2,58. Kemudian kita cari hasilnya 100 plus minus 12,9 jam. Kemudian saya bukakan yang terakhir adalah tabel. Bagaimana sih bentuk tabel? Ini ya, tabel. Nah, ini adalah bentuk tabel. Ya, tabel, dan tabel. Ini adalah tabel-tabel yang kita gunakan di statistik. Ini N-nya berapa, kemudian ini ya 0,5, 0,10, dan seterusnya. Ya, ini kan kebetulan memang semua tabel statistik tuh di sini ya. Jadi saya punya satu PDF yang berupa tabel untuk saya gunakan ketika saya mengolah data. Tapi kalau misalnya nanti ternyata yang dibutuhkan itu hanya tabel distribusi normal, maka ini saja yang diambil. Ini kan tabel distribusi normal. Jadi tadi Z, ya, Z-nya berapa? 0,05. Berapakah ininya? 1,9kah atau 0,9kah? Nah, nanti tinggal dibaca, disesuaikan, oh ternyata 0,7157. Maka inilah nilai yang akan kita distribusikan atau kita masukkan ke rumus Z alfa per 2-nya.
Jadi ini juga harus bisa ya membacanya, paling tidak membacanya dulu, karena kan tidak mungkin dihafal ya angka-angkanya, dan tidak ada juga yang menghafal. Jadi biasanya ketika kita mengerjakan soal estimasi itu, tabel ini disediakan. Walaupun disediakan, kalau tidak bisa membaca juga percuma kan ya, useless juga. Jadi paling tidak tahu dulu cara membaca tabelnya seperti apa. Ketika sudah tahu cara membaca tabelnya, maka nanti ketika ujian misalkan atau ketika apapun disuruh mendapatkan nilai distribusi normal untuk nilai Z alfa dibagi 2, kita langsung tahu, oh ternyata 0,05 dengan nilai Z 1,4 itu hasilnya 0,92 ini ya, 0,9394 hasilnya. Maka ini akan kita pindahkan langsung ke rumus estimasi parameternya. Kira-kira begitu. Jadi ini untuk T distribution yang tadi, yang sempat ada potongan di data dan pustaka tadi, ya inilah lengkapnya. Jadi tidak hanya screenshotan tadi, tapi sebetulnya masih banyak. Kemudian ini adalah F distribution, jadi tidak hanya T, tidak hanya chi-square, tidak hanya tabel distribusi normal, tapi juga ada yang disebut dengan F distribution. Nah, inilah tabel F distribution-nya. Jadi ketika ada F berapa, maka langsung dimasukkan ke sini, V-nya berapa, dapat misalnya 1 dan 15, maka dapatlah hasilnya ini 4,54, dan seterusnya. Ini juga ada. Kemudian ini juga masih sambungan yang di atas ya. Nah, ini probability untuk null distribution. Ini juga ada. Jadi memang pegangannya kita untuk mendapatkan bagian dari rumus yang dimaksud pada soal memang harus menggunakan tabel ini. Memang tidak perlu dihafal ya. Tadi seperti yang saya katakan, diberikan potongan tabelnya, kemudian kita yang menentukan berapakah nilai dari distribusi normalnya, atau T distribution-nya, atau F distribution-nya, atau chi-square-nya, kira-kira begitu. Oke, saya rasa cukup ya, karena sudah 10.17, saya harus pindah ke ruang rapatnya. Jadi silahkan, tadi ada satu soal ya pada PPT paling akhir, silahkan dicoba kerjakan latihan mandiri ya minggu depan. Sebelum kita masuk ke materi terakhir untuk pertemuan sebelum UTS, kita bahas dulu satu soal tersebut. Jadi semoga semuanya sudah paham cara mencari, bagaimana cara menyelesaikan soal itu berdasarkan rumus yang sesuai pada estimasi parameter yang sudah kita pelajari minggu ini. Tidak perlu dituliskan ya, tidak saya buatkan kotak pengumpulan ataupun di mana kalian menuliskannya, silahkan langsung saja dikerjakan individu, mandiri, nanti minggu depan akan kita bahas. Ya, tadi ada yang resen, kenapa? Apa izin bertanya Ibu, apakah PPT yang kedua akan di-share juga di Gimana ya? Nanti saya minta izin dulu ya dengan tim data dan pustakanya, karena data dan pustaka ini kan sudah ada materinya sendiri, dan yang tadi saya share itu adalah materi saya di prodi saya, di jurusan saya untuk mata kuliah probabilitas statistik dan stokastik. Jadi nanti kalau misalnya boleh saya lampirkan materi pengayaan itu kan materi tambahan di luar dari materi utama untuk data dan pustaka, maka akan saya lampirkan di e-learning. Tapi kalau misalnya tidak boleh, maka mungkin nanti saya berikan beberapa referensi tambahan yang saya gunakan untuk membuat materi saya yang saya lampirkan di PPT tadi. Kira-kira begitu ya. Saya minta izin dulu ke tim dosen pengampu yang lain. Ya, ada yang resen lagi tadi? Kenapa? Permisi Bu, untuk tabel statistikanya apa akan di-share ya Bu? Oke, sebetulnya di e-book itu ada ya, di e-booknya data dan pustaka itu ada, tapi kalau misalnya memang butuh tabel ini, tabel statistika ini akan saya share di e-learning. Kalau tabel ini tidak apa-apa ya, karena memang semuanya sebetulnya bisa mendapatkan tabel ini baik di Google ataupun e-book yang dipakai untuk penunjang statistika. Jadi tabel nanti saya sertakan, cuma untuk materi kuliah ini harus saya
harus saya minta izin dulu ke dosen pengampu. Kalau nanti boleh, saya lampirkan juga. Jadi ada 3 materi untuk minggu ini di kelas A27. Tapi kalau misalnya tidak boleh, berarti nanti saya ganti dengan e-book tambahan yang saya gunakan untuk menyusun materi kuliah saya di jurusan saya. Jadi begitu ya. Untuk tabel statistika nanti akan saya lampirkan. Jadi bersamaan dengan materi dalam bentuk PDF. Karena kalau embed di e-learning itu akan sulit juga ya melihat terus-menerus harus login ke e-learning-nya. Jadi nanti saya ubahkan dulu ke PDF seperti biasa, nanti saya lampirkan juga tabel statistik. Setelah dapat izin untuk mendistribusikan materi kuliah saya, nanti akan saya lampirkan juga, tapi kalau tidak, nanti akan saya ganti dengan materi lain sebagai ganti dari sumber yang saya share barusan. Kira-kira begitu ya. Nanti silakan dicoba latihan untuk di PPT, slide PPT terakhir untuk data dan pustaka tadi, silakan dicoba. Minggu depan akan kita bahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari rumus, kemudian variabel-variabel pada rumus itu berapa nilainya, dan hasilnya berapa. Kira-kira gitu ya untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan dulu. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi? Oke, sudah tidak ada yang resen ataupun berbicara. Saya cukupkan dulu untuk pertemuan minggu ini. Kita ketemu di pertemuan terakhir sebelum UTS minggu depan, dan sebelum nanti dilanjutkan oleh dosen lain yang akan mengajar pada jadwal setelah UTS sesuai dengan kontrak ketika saya sampaikan pada pertemuan pertama kemarin ya, minggu pertama. Oke, saya akhiri dulu pertemuan minggu ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Silakan dicoba latihan mandirinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.